Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berlanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu membuat tour itinerary. Sebelumnya saya minta maaf ya, sudah saya nilai semuanya untuk tugas-tugas sebelumnya. Dan tugas sebelumnya ada yang sangat lengkap sekali. Saya berterima kasih karena mengerjakannya sudah sangat lengkap. Karena seharusnya ketika observasi atau survei itu menjelaskan tentang dia paket wisatanya apa, harganya berapa, kemudian destinasinya apa saja, jika ada akomodasi, akomodasinya apa, transportasinya, bahkan sampai posternya yang ditawarkan itu seperti apa. Nah, nanti berikutnya teman-teman mahasiswa bisa membuat sendiri dengan mencari rekomendasi dari media sosial, internet, atau yang lain untuk membuat sebuah tour itinerary. Nah, ini kita nonton dulu. Ini adalah pilihan destinasi wisata alam ya. Destinasi wisata alam supaya mata kita enak memandang, menyaman, duduk sejenak. Itu mau pilih wisata alam. Wisata alam ini bisa laut, pantai ya, atau misalnya ke pegunungan. Nah, di sini apa sih itu tour itinerary? Jadi adalah rencana perjalanan terperinci yang mencakup jadwal, destinasi, ada transportasi, akomodasi, dan aktivitas. Fungsinya untuk apa? Untuk pelaksanaan perjalanan bagi wisatawan dan tour conductor. Pentingnya memastikan perjalanan efisien, nyaman, dan sesuai minat peserta. Jadi benar-benar dibuatkan, diestimasikan bahwa kita sedang berjalan ke tempat wisata tersebut. Nah, dalam perjalanan seperti apa? Apakah harus menginap, menginapnya di mana, nanti makannya di mana, dan sebagainya. Ini timeline dan things to do-nya. Kita harus riset dulu mau destinasinya di mana, schedule-nya. Kita buat, jangan membuat destinasi yang tidak searah atau muter-muter arahnya. Jadi kita buat yang searah supaya tidak menghabiskan waktu di perjalanan. Karena biasanya si calon pembeli atau wisatawan akan melihat di poster atau ditawarkan itu wisatanya kemana aja. Kalau wisatanya cuma itu doang, kurang menarik ya. Itu akan menjadi pertimbangan si wisatawan. Kemudian dibuat budgetnya. Jangan sampai si pemilik tour and travel rugi ya. Jadi harus dibuat budget dengan tepat. Terus transportasi tiketnya, terus booking akomodasi, terus dokumen travelnya, apa yang dibutuhkan. Terus kemudian packing dan ekspor. Misalnya kita mau pilih ke laut misalnya atau ke yang lain. Langkah pertama, tentukan tujuan dan durasi perjalanan. Kita pilih dulu tujuannya mau kemana, pantai, gunung, edukasi, museum, budaya, dan lainnya, atau wisata kuliner, atau ada edukasi dan wisata kuliner di mix. Nah, itu disesuaikan. Tentukan lama perjalanan dan jadwal yang realistis, tidak terburu-buru. Kan kadang ada orang yang misalnya kalau jalannya harus cepet-cepet nih, harus pindah ke destinasi yang lain. Nah, atau tidak ada free time nih, tidak bisa belanja dan lain-lainnya. Nah, jadi dibuatlah sesuai dengan waktu yang membuat si wisatawan nyaman. Contoh misalnya tuh 5 hari di Bali dengan fokusnya wisata budaya dan pantai. Berarti cari wisata budayanya kemana saja dan pantai apa yang bisa dikunjungi, bisa main di pantai sebentar, dan berapa tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Selanjutnya akomodasinya dipilih, akomodasinya mau bintang berapa, ya, mau yang tipenya seperti apa, disesuaikan dengan harga budgetnya. Kemudian langkah kedua, riset destinasi dan atraksi wisata. Diriset dulu destinasi dan atraksi wisatanya. Dan informasi tempat wisata, lokasinya, jam buka, dan atraksi utama. Jangan sampai
oh dari lokasi penginapan atau hotel ke lokasi wisata, terus jalan lagi kemana, tiba-tiba sudah tutup tempatnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Si tour and travel harus tahu jam-jamnya. Dan dia harus bisa menghitung waktu, jarak dari tempat satu ke tempat yang lain. Misalnya kelompokkan tempat yang berdekatan agar efisien waktu dan biaya. Contoh di Jogja ada Candi Borobudur, terus ke Keraton, terus ke Malioboro, terus mana yang sesuai. Kalau misalnya ke daerah Jogja itu, misalnya mau ke Gunung Kidul berarti kan daerah Gunung Kidul aja di sana. Cari atraksi wisata atau destinasi wisata di daerah Gunung Kidul. Kalau kita mau ke kota Jogjanya atau ke daerah Malioboro, nah berarti bikin rute yang berbeda lagi. Langkah ketiga, susun jadwal harian dan aktivitas. Buat rencana kegiatan per hari dari awal sampai selesai. Sisipkan waktu istirahat dan makan agar perjalanan nyaman. Jadi tidak dikejar-kejar waktu. Contoh, hari pertama jam 8 sampai jam 10 ada kunjungan ke Candi Borobudur. Candi Borobudur itu luas sekali. Jalannya lumayan jauh, jadi dihitung waktunya. Jam 2 makan, terus kemudian ada istirahat sholat, dan jam 2 misalnya ke keraton. Terus buat budget dari transportasi, akomodasi, food and drink, serta ada entertainmentnya. Nah, misalnya makan di restoran itu ada eh, yang menyanyi, yang penyanyinya. Nah, kira-kira itu kan pakai tips atau tidak. Terus kemudian finansial, ada tripnya dihitung. Terus bisa saving berapa, terus di keep track of your savingnya, cari-cari riset-riset di beberapa tempat, perbandingan-perbandingan. Kalau misalnya, oh saya mau lebih murah dari travel yang lain, misalnya dikurangi berapa ratus, gitu. Langkah keempat, pilih transportasi dan akomodasi. Tentukan moda transportasi yang efisien sesuai budget, bis, kereta, rental mobil, atau misalnya ternyata wisatawan ketemu langsung aja di lokasi. Ada paket wisata yang seperti itu. Di Instagram itu, di YouTube dan TikTok banyak. Jadi bertemunya langsung di lokasi, tidak dari tempat utama, misalnya dari Jakarta. Oh tidak, dia langsung bertemu di Bali, ada yang seperti itu. Pilih hotel dekat dengan pusat kota atau destinasi wisata untuk akses yang mudah. Pilihlah hotel yang sekelilingnya itu ada tempat kulineran. Nah, itu asik tuh. Atau di sekelilingnya dekat dengan tempat destinasi. Sehingga si para wisatawan ada free time yang mereka akhirnya bisa pergi sendiri. Contoh, menginap di hotel dekat Malioboro untuk kemudahan akses wisata. Langkah kelima, buat estimasi biaya dan anggaran. Hitung biaya tiket masuk, transportasi, makan, dan penginapan. Nah, hitungannya jangan sampai terlalu dipaskan atau mepet sehingga nanti tiba-tiba sampai ke sana, oh udah sedang high season. Oh, harganya naik. Nah, itu sudah ada spare harga. Sesuaikan anggaran dengan kemampuan peserta tur. Ya, kalau misalnya oh peserta turnya mau ditawarkan siapa nih? Kira-kira mereka punya budgetnya berapa? Nah, bisa disesuaikan. Apakah misalnya dari segi hari atau dari segi destinasi wisata yang ditawarkan. Contoh biaya tuh 5 hari di Bali sekitar 3 juta per orang. Nah, 3 jutanya bersama tiket atau tidak? Itu harus dihitung. Ini contoh quotation form-nya, jadi dihitung satu-satu. Nih, misalnya tempat destinasi wisatanya kemana aja, terus ada guide-nya, kemudian naik apa, naik bis, bayar parkir, terus keuntungannya berapa, dikali berapa orang yang bisa jalan di satu trip tersebut. Ini contoh posternya dibuat semenarik mungkin bahwa wisatawan yang akan dikunjungi adalah ini dan ini. Nanti include-nya apa saja, exclude-nya apa, artinya mereka harus bayar sendiri. Dan hari pertama ngapain, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, misalnya 4 hari. Oke, sekian penjelasan dari saya. Let yourself and enjoy to the moment. Ya, silakan dibuat di pertemuan berikutnya itinerary dari sebuah perjalanan.
Dan itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.